materi yang kedua dengan Bapak Sandra Hermanto. Saya akan membacakan kurikulum vitae-nya, yaitu nama Dr. Sandra Hermanto MSI, kemudian beliau lahir di Tasikmalaya 10 Agustus 1975, kemudian pendidikan beliau yang ditempuh yaitu pada tahun 1998 sarjana S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian pada tahun 2003 program magister ya, itu ditempuh di ITB, Institut Teknologi Bandung. Langsung saja Bapak Sandra Hermanto kali ini akan menyampaikan materi tentang aplikasi protemoid ya, dan kemometrik dalam autentifikasi kehalalan produk turunan hewani. Kepada Bapak Sandra Hermanto, dipersilahkan. Baik, Bu Susi, saya izin share dulu. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Pak, dan PPT-nya juga sudah sangat jelas terlihat. Baik, terima kasih pada Ibu Moderator, Ibu Susi Nurul Khalifah dari UIN Malang ya, Bu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para narasumber yang diundang pada kegiatan webinar hari ini. Ada Ibu Ani Maunatin ya dari UIN dari UIN Malang. Kemudian ada Pak Irwan Nugraha dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Dan juga para kaprodi di 5 perguruan tinggi yang tadi disebutkan, PTKIN dari UIN Malang, kemudian UIN Wali Songo, Semarang, UIN Jogja, UIN Bandung, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izinkan saya ingin menyampaikan materi yang terkait dengan beberapa topik riset saya selama ini. Jadi hari ini saya akan membahas tentang aplikasi proteomik dan kemometrik dalam autentikasi kehalalan produk turunan hewani. Ini adalah salah satu contoh ya topik penelitian yang mungkin bisa menginisiasi ya bagaimana kita mengintegrasikan sains itu dengan ilmu agama ya, di mana sains ini adalah merupakan salah satu fondasi penting ya bagaimana kita mengkaji ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar. Kalau kita bicara tentang autentikasi kehalalan produk pangan, tentunya kita bisa lihat ya perkembangan industri halal di Indonesia. Saat ini Indonesia sangat bisa dikatakan tertinggal ya dengan negara-negara tetangga kita, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan industri halal secara global, yang salah satu indikatornya adalah bagaimana Indonesia itu bisa memproduksi produk-produk halal yang bisa diekspor ke negara-negara luar, di mana Indonesia masih menduduki peringkat keempat ya di bawah Malaysia dan Saudi Arabia. Jadi ini menjadi satu hal yang agak miris ya, di mana negara kita adalah negara yang mayoritas Muslim terbesar sedunia, tapi penyelidikan ataupun pengembangan aspek industri halal ini masih tertinggal dengan negara-negara lain, ya. Bahkan juga di bidang keuangan, wisata halal, ya, busana Muslim, media, rekreasi halal, kosmetik dan lain sebagainya, kita masih berada di
di bawah negara-negara lain. Nah, ini tentunya menjadi tantangan buat kita ya. Bagaimana terutama para mahasiswa ya bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan industri halal. Salah satunya adalah ya bagaimana kita bisa menjamin ya autentikasi keaslian suatu produk halal itu bisa diyakinkan ya bahwa memang produk itu dari sisi kehalalannya itu bisa dipastikan atau bisa dijamin. Nah, kalau kita lihat ya beberapa kasus yang terjadi di negara kita ya ternyata masih ada sebagian besar produsen atau oknum ya yang melakukan kecurangan-kecurangan di bidang produksi ataupun pemasaran produk pangan ya. Kita lihat misalnya ada beberapa penjual yang melakukan pengoplosan ya, menjual daging sapi dan daging babi yang dicampur ya. Mungkin kalau secara sepintas bisa kalau langsung bisa kita lihat, tapi ketika itu sudah diolah ya, sudah menjadi daging giling atau sudah menjadi nugget atau sudah menjadi sosis, akan sulit bagi kita untuk membedakan ya, terkecuali mungkin melalui penelusuran di laboratorium. Nah, inilah yang menjadi landasan penting ya, latar belakang kami melakukan penelitian di bidang autentikasi halal ini. Seberapa penting sih sebetulnya pendidikan karena sebetulnya kehalalan produk pangan itu tidak harus selalu diuji melalui analisis laboratorium. Kalau kita bisa pastikan dari sisi dokumennya bahwa ini memang jelas status kehalalannya, kenapa kita harus uji lagi dengan laboratorium gitu kan? Tapi kita tahu bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi pangan ini sangat berkembang pesat ya, di mana kita bisa lihat berbagai macam produk pangan di pasaran itu mungkin kalau kita telusuri dari sisi sumber bahan bakunya agak sulit kalau kita langsung menganalisisnya secara visual atau mungkin hanya dilihat secara kasat mata ya. Contohnya misalnya pada produk permen yang mengandung gelatin, bisa nggak kita memastikan sumber asal gelatinnya itu dari mana ya? Mungkin kalau permen itu sudah berlabel halal ya, itu menjadi jaminan bagi kita bahwa produk tersebut memang sudah terjamin kehalalan. Tapi bagaimana dengan produk-produk impor yang memang mungkin belum ada sertifikat halalnya? Ya, tentunya ini menjadi kendala bagi kita ya untuk memastikan kehalalan. Ini sangat penting ya dilakukan penyelidikan di laboratorium. Nah, penyelidikan produk-produk pangan itu biasanya lebih banyak ditekankan pada produk-produk yang berbasis turunan hewani ya, karena memang kebanyakan produk-produk yang rentan cemaran kehalalannya itu adalah dari produk yang bersumber dari sumber hewani tersebut. Nah, ditambah lagi dengan adanya persaingan dunia yang tidak sehat, persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Tadi contohnya ya, kita lihat ternyata banyak para pemain di pasaran itu yang mereka dengan sengaja ataupun tanpa sepengetahuan itu melakukan proses pencampuran ya produk non halal kepada produk yang halal ya, dengan berbagai alasan, misalnya untuk mengurangi biaya produksi, untuk menurunkan ongkos produksi dan lain sebagainya ya, sehingga tentunya ini harus kita perhatikan ya. Kemudian analisis laboratorium juga bisa kita gunakan untuk menentukan keaslian ya atau orisinalitas dari suatu produk pangan. Apakah produk ini memang asli atau memang ada mungkin pencampuran gitu, atau kan contoh pernah ada heboh ya, beras yang dipalsukan misalnya ya, dicampur dengan bahan lain gitu ya. Kemudian ada lagi madu yang dipalsukan. Nah, itu mungkin bisa kita selidiki ya, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam produk madu tersebut yang mencirikan bahwa itu merupakan bahan dasar yang bisa membedakan apakah produk tersebut asli atau palsu gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan pengujian di laboratorium. Dan yang keempat
Ya, ternyata uji laboratorium juga ini menjadi salah satu persyaratan penting untuk sertifikasi halal. Nah, sekarang kita sudah mulai banyak lihat ya, para produsen itu sudah mulai tumbuh kesadarannya untuk mensertifikasikan produknya ya sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian produk tersebut ke konsumen ya, kepastian akan kehalalan dari produk tersebut. Nah, untuk bahan-bahan yang sifatnya kritis ya, bahan-bahan yang dari sisi kehalalannya itu beresiko, tentunya itu harus dilakukan pengujian di laboratorium. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna harrama alaikumul maitata wa damma wal lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman adatu khairan bawi wala ifala inna ma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya, dalam ayat tersebut Allah berfirman, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan dagingmu bangkai, darah, ya, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kecuali kamu dalam keadaan terpaksa dan kamu tidak menginginkan hal itu, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi di sini Allah menegaskan, ya, bahwasannya Allah telah memberikan batasan tentang kehalalan suatu produk pangan, di mana dalam ayat tersebut disebutkan ya produk-produk yang dinyatakan haram untuk dikonsumsi itu sebenarnya hanya sedikit, yaitu bangkai, darah, daging babi. Ya, babi ini mungkin termasuk produk turunannya karena babi bersifat najis, ya, sehingga bagian tubuh babi tidak hanya dagingnya saja itu menjadi hal yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, atau hewan yang disembelih untuk kepentingan yang lain gitu ya, misalnya untuk sesajen dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi juga menyebutkan ya bahwa selain yang disebutkan tadi, binatang-binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam itu juga termasuk kategori binatang yang diharamkan. Lalu dalam Al-Maidah juga Allah berfirman ya, innamal khamru wal maisiru ya, sesungguhnya khamr dan berjudi itu perbuatan setan ya, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi di situ disebutkan bahwa khamr atau minuman keras yang memabukkan juga termasuk kategori yang diharamkan ya. Nah, untuk kategori bangkai, ada hadis yang menyatakan bahwa ternyata bangkai ikan itu, walaupun dia sudah mati, termasuk kategori binatang yang halal, ya, atau binatang laut yang sudah menjadi bangkai selama itu tidak membahayakan. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan autentikasi, ya, keaslian suatu produk turunan hewani ini? Ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, ya, untuk mendeteksi keaslian sumber pangan ini apakah dia bercampur dengan suatu barang yang haram. Maka kita bisa melakukan dengan beberapa pendekatan ya. Ada yang menggunakan aspek pendekatan molekular non destruktif ya. Ada juga yang melakukan pendekatan melalui pendekatan yang destruktif. Nah, ini bisa kita lihat contohnya di sini ya. Misalnya kalau yang non destruktif ini relatif lebih mudah untuk preparasinya, misalnya dengan menggunakan spektroskopi inframerah ya, NIR atau near infrared spektroskopi atau Raman spektroskopi ya, atau bisa juga menggunakan laser ya, infrared spektroskopi ya. Dan ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memastikan apakah suatu produk itu mengalami pencampuran atau tidak. Nah, di sisi lain, dengan menggunakan teknologi berbasis DNA, kita juga bisa melakukan penelusuran ya, autentikasi ini berdasarkan sumber gen yang ada pada masing-masing organisme. Ya, misalnya bagaimana kita membedakan
sosis yang mengandung daging sapi dengan sosis yang mengandung daging babi. Nah, itu bisa kita lakukan penelusurannya dari analisis genotipnya atau analisis DNA. Teknologi DNA juga ini ternyata berkembang ya, bisa macam-macam caranya, bisa menggunakan direct PCR, real time PCR ya, atau cara-cara yang lainnya ya. Kemudian teknologi yang berikutnya yang berbasis pada pendekatan molekuler adalah berbasis protein ya, teknologi berbasis protein atau proteomik ini. Nah, teknologi proteomik tentunya didasarkan pada analisis protein ya, protein yang bisa kita jadikan sebagai biomarker untuk mendeteksi suatu produk itu apakah mengandung material yang haram atau tidak. Nah, tekniknya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan ELISA, ya, engineering immunosorbent assay, ya, di mana mekanisme interaksi yang terjadi di sini ada antibodi yang ditambahkan, kemudian terjadi interaksi antigen antibodi terhadap protein yang spesifik yang bisa membedakan antara material halal dengan yang non halal, ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan imunosensor atau kita menggunakan analisis dengan LC-MS, SMS ya. Nah, biasanya kalau analisis protein MS ini lebih ke arah aspek metabolomik ya, atau metabolit profiling, di mana nanti kita bisa lihat dari keseluruhan material yang terdapat dalam produk tersebut, apakah ada salah satu protein yang bisa dijadikan sebagai biomarker untuk mendeteksi keaslian suatu produk pangan tersebut. Nah, itulah beberapa contoh metode analisis yang bisa kita kembangkan untuk mendeteksi keaslian suatu produk pangan. Nah, masing-masing metode itu ternyata memiliki kekhasan, ya, dari sisi kemudahan analisisnya, dari sisi limit deteksinya, ya, dari sisi pekerjaannya, ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya, misalnya real time PCR spesifikasinya cukup tinggi karena berbasis genetik tadi ya, jadi dia mampu mendeteksi dengan selektif ya. Kemudian untuk sampel preparasinya ini agak lumayan rumit ya, time consuming, jadi agak membutuhkan waktu, di samping juga membutuhkan reagen yang cukup mahal ya dari sisi preparasinya ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan ELISA, ya ini sama-sama tinggi ya spesifikasinya, tapi dia lebih simpel ya, lebih mudah dikerjakan, lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaannya. Namun limit deteksinya tidak selektif atau tidak seakurat daripada real time PCR misalnya ya. ELISA itu dari sisi bahannya sendiri sekarang sudah banyak yang dikembangkan ya, menggunakan kit yang bisa kita beli secara komersil gitu ya, dan bisa kita kerjakan di luar laboratorium, jadi tidak membutuhkan peralatan yang canggih. Kalau ELISA itu bisa kita kerjakan di mana saja, yang penting kitnya ada, bahannya ada, kita bisa kerjakan. Tapi kalau real-time PCR kan kita membutuhkan peralatan yang mahal ya, jadi tidak semua lab, tidak semua analis itu bisa mengerjakan ya. Nah, itu kelemahannya ya. Kemudian kalau kita menggunakan metode yang lain ya, misalnya menggunakan infrared, nah ini juga dari sisi selektivitas ternyata kurang begitu selektif ya, sehingga perlu ditandemkan dengan metode lainnya, misalnya dengan menggunakan aplikasi chemometry. Nanti kita akan bahas ya. Di sini kita bisa melihat beberapa contoh metode autentikasi untuk keaslian produk daging ya melalui pendekatan genomik. Ini bisa kita lihat dari beberapa peneliti yang sudah dilakukan ya. Bisa menggunakan beberapa contoh primer ya sebagai target gen yang akan diamplifikasinya ya. Bisa menggunakan ATPase, bisa menggunakan 12S-LNA ya, bisa menggunakan DNA inti ya, yang di bagian loop tertentu yang itu mencirikan adanya kekhasan dari setiap organisme. Jadi, nah primer ini yang nanti yang akan kita gunakan untuk membedakan ya antara DNA sapi dengan DNA yang lain, misalnya dengan DNA babi, dengan DNA ayam, dengan DNA ikan, karena masing-masing struktur gennya itu memiliki perbedaan yang
spesifik ya. Nah, bagaimana teknik ini bisa dikembangkan? Jadi pertama tentunya si produk itu kita ekstrak dulu ya DNA-nya ya dengan menggunakan cara ekstraksi konvensional atau menggunakan disease cell misalnya ya, atau bisa juga menggunakan teknik yang sudah di otomasi. Sekarang ada peralatan yang magnetik untuk lysis cell-nya itu bisa dilakukan secara lebih mudah gitu. Kemudian setelah kita lisis, kita ambil DNA-nya, lalu kita cari target gen yang mau kita amplifikasinya, atau kita tentukan, ya, misalnya yang mau kita tentukan apakah di sitokrom B-nya, apakah di D-loop-nya, ini tergantung dari primernya nanti, ya, atau tadi PAC, 12 SPNA, dan sebagainya. Kita punya primernya, lalu kita nanti akan amplifikasi dengan menggunakan mesin PCR, ya. PCR di sini bisa macam-macam, ada real time, ada PCR RFLP dan lain sebagainya. Ya. Ini hanya beda tekniknya saja, tapi dari sisi metodenya hampir mirip. Ya. Oke, nah ini salah satu contoh bagaimana kita bisa mendeteksi perbedaan antara DNA sapi, DNA babi, DNA ikan, ya, udang dan ayam, ya, dengan menggunakan real time PCR. Ya, kalau kita menggunakan primer yang spesifik, tadi misalnya 12 sRNA untuk mendeteksi kandungan babi, maka di sini akan terlihat nanti ya pada siklus time berapa nanti dia akan muncul puncak ya yang menunjukkan bahwa dia teramplifikasi. Artinya berarti di sini sampelnya positif mengandung daging babi. Sedangkan yang lain kalau dia ininya datar seperti ini berarti kemungkinan di sini negatif ya ada sampel babi. Nah, ini salah satu metode aplikasi yang sekarang banyak dikembangkan karena lebih mudah dilakukan tanpa harus melakukan elektroforesis. Jadi kita langsung amplifikasi, langsung terlihat secara langsung ya. Hasil deteksinya itu bisa kita amati melalui layar komputer ya. Produk apa saja sebetulnya yang sekarang banyak digunakan untuk produk pangan ataupun kosmetik, ya, obat-obatan dan lain sebagainya yang berbasis pada turunan hewani, ya, yang paling tentunya daging itu sudah pasti yang paling utama ya untuk konsumsi produk pangan. Tapi ternyata ya selain daging juga tulang itu banyak dimanfaatkan ya, misalnya untuk memproduksi gelatin, ya, kalsium fosfat itu sering digunakan juga dari tulang hewan. Kemudian bisa juga arang aktif, ya, arang aktif kadang-kadang juga walaupun tidak banyak ya menggunakan tulang hewan. Kulit itu bisa sebagai sumber gelatin, ya, bulu itu untuk sustain, ya, lemak itu untuk shortening dan lain sebagainya, ya, termasuk darah, plasenta itu juga banyak dimanfaatkan ternyata ya untuk produk kosmetik misalnya. Bagaimana kita bisa mengekstraksi suatu material yang memiliki kemiripan dengan struktur kulit manusia gitu ya. Nah, sehingga diambillah bagian-bagian tertentu dari unsur hewan itu yang ternyata ya ini menjadi kritis ya. Kenapa? Karena bisa saja itu bersumber dari hewannya yang diharamkan. Nah, titik kritis dari kehalalan produk turunan hewani ini ada beberapa ini ya yang perlu diperhatikan. Pertama, walaupun hewan itu bersumber dari hewan yang halal, tapi cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu menjadi kritis juga. Jadi artinya berarti produknya menjadi tidak halal. Contohnya bagaimana penyembelihan hewan yang menggunakan teknologi stunning ya. Kita harus bisa memastikan bahwa stunning atau pemingsanan itu dilakukan dengan benar, di mana hewan itu matinya bukan karena di stunning, tapi matinya karena disembelih. Kadang-kadang ada hewan yang mati akibat misalnya contohnya ayam yang menggunakan electrical stunning itu kalau over voltage ya menggunakan aliran listrik itu bisa menyebabkan ayam itu matinya kesetrum bukan mati karena disembelih. Nah, sehingga ayam itu menjadi tidak halal tentunya ya. Kemudian yang kedua hewan bukan bagian dari darah atau bangkai. Jadi kita harus memastikan juga bahwa hewan yang disembelih itu memang hewan yang masih hidup gitu ya. Kemudian hewan yang disembelih secara syar'i
ya, di mana darah keluar dengan sempurna, terputus salurannya, 3 saluran yang menjadi pokok dalam penyembelihan, ya, dan hewan itu bukan merupakan bangkai, artinya dia mati duluan sebelum disembelih. Nah, kadang-kadang di beberapa RPH ada tuh produk-produk ayam yang ternyata sudah menjadi bangkai, tetap diolah gitu untuk mengurangi ongkos produksi. Nah, ini bisa kita deteksi ternyata perbedaan ya, antara hewan yang sudah menjadi bangkai dengan hewan yang masih hidup. Kalau kita lihat dari proporsi dagingnya itu mungkin ada sedikit perbedaan komponennya ya. Itu bisa kita lakukan analisis laboratorium. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memastikan ya bahwa bahan tersebut tidak bercampur dengan bahan yang haram atau najis. Nah, ini yang sebenarnya menjadi titik penting dalam proses penelusuran kehalalan ya, di mana bahan yang halal pun bisa menjadi haram kalau ternyata dia bersentuhan dengan bahan yang haram ya. Nah, terutama bahan yang haram itu adalah bahan yang berasal dari babi dan turunannya ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, babi itu ternyata tidak hanya dagingnya saja yang dimanfaatkan ya, tapi berbagai jenis turunan dari babi itu ya bisa digunakan untuk berbagai jenis produk ya. Contohnya kalau daging kan dicampur dengan daging sapi untuk produk bakso, ham ya, burger dan lain sebagainya ya. Itu bisa, mungkin kalau di luar negeri bisa aja seperti itu. Indonesia juga belum, bisa jadi ada ya bakso yang bercampur daging babi misalnya. Kemudian lemaknya bisa digunakan sebagai shortening ya, emulsifier ya, untuk produk roti, biskuit, flavor ya, penyedap dan lain sebagainya. Kemudian tadi tulang bisa digunakan untuk memproduksi gelatin ya, kulit juga sama untuk memproduksi gelatin, digunakan juga untuk pembentukan kolagen ya. Lalu bulunya bisa digunakan untuk pembuatan sikat gigi, kuas ya. Bisa digunakan sebagai asam amino cysteine.